Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang persamaan lingkaran yang berpusat di titik O, yakni 0,0, atau disebut dengan titik pusat, atau juga disebut dengan titik asal. Nah, sebelum kita membahas tentang persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0, apa itu lingkaran? Nah, lingkaran ada yang mengartikan merupakan garis lengkung sederhana yang mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik. Kemudian ada yang juga menyatakan bahwa lingkaran itu merupakan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik. Nah, titik ini adalah disebut dengan pusat lingkaran atau titik pusat. Kemudian jarak antara titik tersebut dengan titik yang ada pada lingkaran itu disebut dengan jari-jari, yang biasanya kita simpulkan dengan R. Kemudian misalkan ada sebuah titik pada lingkaran, titiknya adalah titik P. Titiknya adalah titik P. Dengan koordinat pada koordinat kartesius adalah x, y. Jadi saya buatkan ini adalah koordinat kartesius dengan sumbu x dan sumbu y. Saya tuliskan dengan menggunakan huruf besar, sedangkan koordinat titik P, sebarang titik pada lingkaran, itu adalah x, y. Kemudian kalau titik P ini kita proyeksikan pada sumbu X, kita tarik garis yang tegak lurus terhadap sumbu X, maka terbentuk sebuah segitiga. Segitiganya misalkan titik ini adalah proyeksinya adalah P aksen, maka terbentuk sebuah segitiga OP P aksen dengan sudut siku-sikunya pada titik P aksen. Nah, karena P koordinatnya adalah x, y, berarti OP aksen itu merupakan x. Jadi jaraknya adalah x. Sedangkan P aksen P itu adalah y. Sedangkan OP itu merupakan jari-jari jarak antara titik pusat terhadap titik pada lingkaran. Nah, kita simpulkan dengan R yang merupakan jari-jari. OP adalah jari-jari. Nah, karena ini adalah segitiga OP P aksen adalah segitiga siku-siku, maka menurut teorema Pitagoras, pada segitiga siku-siku itu berlaku sisi miring dikuadratkan itu merupakan jumlah kuadrat dari sisi sikunya. Berarti OP dikuadratkan itu sama dengan OP aksen dikuadratkan. Jadi OP aksen dikuadratkan ditambah dengan P aksen atau P aksen P itu dikuadratkan. Nah, OP kuadrat itu merupakan R. OP merupakan R sehingga R kuadrat. Kemudian OP aksen itu adalah X sehingga sama dengan X dikuadratkan. Sedangkan PP aksen adalah Y sehingga bisa dituliskan dengan Y pangkat 2 atau Y kuadrat. Nah, sehingga kesimpulannya persamaan lingkaran dengan titik pusat O yakni 0,0, persamaannya adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kalau misalkan ada suatu titik sebarang, misalkan titiknya adalah titik P dengan koordinatnya A, B. Titik P koordinatnya A, B.
kalau misalkan kita substitusikan titik P tersebut yang koordinatnya A, B pada persamaan lingkaran, kemudian dihasilkan bahwa A kuadrat ditambah dengan B kuadrat itu sama dengan R kuadrat, maka berarti titik itu, titik A, B itu terletak pada lingkaran. Jadi ini terletak pada lingkaran. Tapi kalau misalkan titik P yang koordinatnya A, B kita substitusikan pada persamaan lingkaran, hasilnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ternyata kurang dari R kuadrat, maka berarti titik itu terletak di dalam lingkaran. Nah, ini terletak di dalam lingkaran. Nah, kemudian kalau misalkan nanti A kuadrat ditambah B kuadrat ternyata lebih dari R kuadrat, berarti titik itu terletak di luar lingkaran. Jadi posisi sebuah titik dengan sebuah lingkaran yang berpusat di O, yakni 0,0, itu bisa dinyatakan apakah pada lingkaran tersebut, apakah di dalam lingkaran, ataukah di luar lingkaran. Dilihat dari apakah dia nanti ketika disubstitusikan sama dengan jari-jarinya, ataukah di luar jari-jarinya, lebih dari jari-jarinya, atau kurang dari jari-jarinya, apakah di dalam lingkaran. Baik, itu kedudukan sebuah titik terhadap sebuah lingkaran. Bisa pada lingkaran, bisa di luar, atau bisa di dalam lingkaran. Jadi kita mempunyai persamaan lingkaran yang berpusat di titik O, yakni 0,0 adalah E kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, dari bentuk ini kita dapat menyelesaikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 atau titik O atau titik asal. Baik, kita bahas beberapa contoh. Berikut ini beberapa contoh yang kita rangkum menjadi sebuah soal. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat O, yakni 0,0, di mana untuk yang A mempunyai jari-jari 3, yang B melalui titik 6,-8, sedangkan C menyinggung garis X sama dengan 5. Nah, untuk yang A, kita sudah punya rumusnya, persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Yani persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, kalau yang A jari-jarinya 3, berarti kalau jari-jarinya sama dengan 3, maka persamaan lingkarannya itu sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan R-nya, jari-jarinya adalah 3 dikuadratkan. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 9. Jadi ini adalah persamaan lingkaran yang berjari-jari 3. Kemudian yang B, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik 6,-8. Persamaan lingkaran yang melalui titik, yang B melalui titik 6,-8. Berarti koordinat adalah X, Y, berarti ini X-nya, ini Y-nya. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 6, kemudian Y-nya sama dengan -8. Nah, persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R
kuadrat. Sehingga kita butuh mencari berapakah jari-jarinya. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, kita dapatkan bahwa R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, sudah kita dapatkan tadi yang merupakan persamaan lingkaran. Dari sini kita bisa mencari berapakah nilai R-nya. Sehingga kita dapatkan jari-jarinya sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga kalau X-nya 6 dan Y-nya adalah negatif 8, berarti 6 dikuadratkan ditambah negatif 8 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah akar dari 6 dikuadratkan 36, kemudian negatif 8 dikuadratkan, hasilnya adalah 64. 36 ditambah 64 itu sama dengan 100. Akar 100 itu sama dengan 10. Atau kita bisa menggunakan triple Pitagoras, di mana triple Pitagoras itu merupakan tigaan bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras. Misalkan 3, 4, 5. X-nya 3, Y-nya 4, maka R-nya sama dengan 5. Atau dibalik, X-nya yang 4, Y-nya yang 3, maka R-nya 5. Jadi yang paling besar merupakan jari-jarinya. Kemudian kelipatannya, kalau 3, 4, 5, berarti kelipatannya adalah 6, 8, 10. Dan ini 6, 8, maka nanti jari-jarinya adalah 10. Sedangkan tanda negatif positifnya hanya terletak karena di koordinat kartesius. Untuk panjangnya sama, jadi 6, 8, 10. Baik, sudah kita ketahui bahwa jari-jarinya itu sama dengan 10. Sehingga persamaan lingkarannya yang melalui titik 6, negatif 8 itu bisa kita tulis X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya tadi kita dapatkan jari-jarinya 10, 10 dikuadratkan berarti 100. Jadi persamaan lingkaran yang melalui 6, negatif 8 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Itu persamaan lingkarannya. Sekarang yang ketiga, yang C, tentukan persamaan lingkaran yang menyinggung garis X sama dengan 5. Menyinggung garis X sama dengan 5. Garis X sama dengan 5, kalau kita ilustrasikan, itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y, sejajar sumbu Y melalui koordinat 5,0 di ini. Sehingga kalau kita buat lingkarannya bentuknya akan seperti ini. Nah, sehingga berarti jari-jarinya sama dengan 5. Jadi jari-jarinya dari titik pusat 0,0 ke titik ini, di mana menyinggung lingkaran garisnya di titik 5, X sama dengan 5 atau 5,0, berarti jari-jarinya adalah 5. Sehingga kita bisa nyatakan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan menyinggung garis X sama dengan 5 itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 dikuadratkan. Sehingga persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan menyinggung garis X sama dengan 5. Baik, itu beberapa contoh soal yang berkaitan dengan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 atau berpusat di titik asal. Mungkin masih banyak soal-soal yang berbeda, yang bervariasi terkait dengan persamaan lingkaran yang berpusat di titik U atau 0,0. Tapi mudah-mudahan yang kita bahas akan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.